Cerita dimulai dengan dua sahabat, Lukas dan Daniel, yang sedang mengendarai mobil di jalan. Lukas terus minum air, botol demi botol, dan itu mulai membuat temannya kesal karena Lukas selalu ingin buang air kecil tak lama setelah itu, dan itulah yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, Lukas meminta Daniel untuk menepikan mobil. Dia bergegas ke pinggir jalan dan mulai buang air kecil, dan saat dia melakukan itu, dia mendengar klakson mobil Daniel berbunyi tanpa henti. Namun ketika dia kembali untuk melihat, Daniel sama sekali tidak ada di dalam mobil. Bekas cakaran telah terukir di mobil tersebut. Lukas masuk ke dalam mobil dan menelepon ponsel Daniel, tetapi ponsel itu ada di dalam mobil. Dan saat itulah Lukas mendengar suara di belakangnya, tapi tidak ada siapapun di sana. Radio mobil menyala dengan sendirinya. Lukas membeku karena ketakutan. Lalu Daniel terhempas ke kaca depan mobil dengan tubuh berlumuran darah sambil berteriak minta tolong. Namun sesuatu merenggutnya dan melemparkannya ke jalan. Lukas menghampiri Daniel. Ketakutan, dia berlari kembali ke mobil dan tepat di depannya seseorang sedang berdiri. Lukas mencoba menghidupkan mesin. Dia berlari secepat mungkin mengikuti irama musik. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa pria itu tidak nyata. Namun, sedikit lebih jauh di jalan, dia melihat pria itu lagi. Berkali-kali sosok itu muncul di jalan di depannya, dan akhirnya benda itu berada di dalam mobilnya. Adegan beralih ke sepasang kekasih, Maddie dan Tyler, yang meninggalkan apartemen mereka untuk tinggal sepenuhnya di dalam sebuah van. Mulai sekarang, van ini adalah rumah mereka. Tyler membawakan Maddie hadiah pindah rumah. Ini adalah figur mini Bob Ross. Tyler juga menggantung kalung Santo Christophorus di dalam van. Dia adalah santo pelindung para pelancong, dan keluarga Tyler selalu berkendara sambil mendengarkan musik ini. Mereka berdua meninggalkan kota itu. 6 minggu kemudian, mereka menuju ke pemandian air panas. Namun mereka terjebak macet dan pemandian air panas itu tutup. Jadi mereka memarkir van di jalan perumahan sementara Maddie memperhatikan sebuah keluarga di dalam rumah yang merayakan ulang tahun. Dan tepat di situ, Tyler membuka sebotol sampahnya untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-24 tahun. Dia telah sedikit mendekorasi van tersebut. Tyler melamar Maddie, tetapi saat itu juga mereka mendengar ketukan di mobil van. Mereka tidak boleh berkemah di jalan perumahan. Program pengawasan lingkungan memberi mereka waktu 1 menit untuk pindah. Jadi Maddie menerima lamaran itu. Mereka saling berpelukan erat, kemudian mereka mengambil mobil van itu dan pergi. Mereka memutuskan untuk menginap di hotel semalaman. Setelah beberapa saat, Tyler tertidur dan Maddie mengambil alih kemudi. Dan saat itulah sebuah mobil berhenti di samping mereka dan mengemudi dengan ugal-ugalan. Maddie memperlambat laju mobil van, tetapi sedikit lebih jauh, mereka menemukan mobil yang sama tersangkut di sebuah pohon. Tyler menghubungi pihak berwenang. Lukas yang terluka merangkak keluar dari mobil, dan sesuatu menyeretnya kembali ke dalam. Tyler melihat ke dalam mobil, dan tidak ada siapapun di sana kecuali Lukas. Dia memberitahu Lukas bahwa ambulans sedang dalam perjalanan, dan tiba-tiba kantung udara Lukas mengembang dan mematahkan lehernya. Di luar, Maddie melihat bekas cakaran di mobil Lukas. Dia juga melihat seorang pria berdiri di tepi hutan, tetapi ketika Tyler menyinari senternya ke sana, tidak ada siapapun di sana. Lalu polisi pun tiba. Tyler menyuruh Maddie kembali ke dalam van, dan tepat saat itu Maddie merasakan seseorang di belakangnya. Namun ketika dia berbalik sepenuhnya, tidak ada siapapun. Dia memeriksa rekaman kamera dashboard. Video sebelum mobil itu melewati mereka telah rusak. Yang aneh, namun Tyler mengalihkan perhatiannya dan memberitahunya bahwa ada pertemuan komunitas van life besok. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Esokan paginya, mereka hendak berangkat ketika Tyler melihat bekas cakaran di mobil van mereka. Maddie mengatakan bahwa tanda yang sama juga ada di mobil itu. Mereka berdua tiba di tempat pertemuan, dan Tyler bertemu dengan seorang YouTuber terkenal bernama Brad Fuller. Namun di dalam van, Maddie menyadari bahwa apel segar yang dibelinya kemarin sudah benar-benar membusuk. Tyler menunjukkan mobil van-nya kepada Brad, dan Brad melihat bekas cakaran itu. Maddie meninggalkan mereka berdua dan pergi berjalan-jalan. Seorang pria memberikan selebaran gereja kepadanya. Lebih jauh lagi, Maddie melihat poster orang hilang untuk puluhan orang. Dan di sana, tergambar dalam bentuk manusia lidi, dia melihat bekas cakaran yang sama. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Diane yang telah menjalani kehidupan di dalam van selama lebih dari 20 tahun. Maddie bertanya kepada Tyler berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk beradaptasi sepenuhnya, karena Tyler beradaptasi dalam 2 jam, tetapi Maddie masih ragu-ragu, ini belum terasa seperti rumah baginya.
Jadi, Maddie memberitahu Diane tentang kecelakaan yang dia saksikan. Begitu mendengarnya, Diane bertanya, "Apakah kamu berhenti?" Diane menjelaskan semuanya secara rinci kepadanya. Hindari jalanan yang sepi, jangan mengemudi di malam hari, dan jika Anda melakukannya, jangan pernah berhenti. Saat itu, Tyler sudah memperbaiki mobil van mereka dan itu pun gratis. Malam itu semua orang berpesta, tetapi Maddie juga terus melihat sekilas pria itu di sana. Keesokan harinya, saat dia berjalan dari tempat gym kembali ke arah van, dia merasa seperti ada seseorang di belakangnya. Dia mulai mendengar langkah kaki, tetapi tidak ada siapapun di sana. Dan ketika Maddie berbalik, mobil van-nya sudah menjauh darinya. Karena ketakutan, Maddie berlari dan melemparkan dirinya ke dalam. Dia memeriksa setiap kamera di dalam van itu. Tidak satu pun yang memperlihatkannya kepada siapapun. Namun kemudian, notifikasi dashcam muncul di ponselnya. Di dalam mobil Lucas, dia melihat orang lain bersamanya. Dan saat itulah klakson van mulai berbunyi nyaring. Maddie mematikannya, dia memeriksa semua kamera lagi. Salah satu kamera berwarna hitam, dan tiba-tiba dia melihat seseorang berdiri di depannya yang langsung mendekat. Sesuatu mulai membentur sisi mobil van itu dengan keras. Maddie segera mengirim pesan singkat kepada Tyler. Kembali. Namun kemudian, pintu belakang terbuka. Maddie mencoba menghidupkan mobil van itu, dan pintu belakang tiba-tiba tertutup dengan keras. Sabuk pengamannya mengencang erat di sekelilingnya. Benda itu menghampirinya dan mencekiknya. Dia bisa melihatnya di cermin. Dia merobek cermin itu dan menyerangnya dengan cermin tersebut. Maddie terhuyung-huyung keluar dari van. Tyler datang dan memeriksa ke dalam, dan Maddie menyadari bahwa benda itu terluka karena kalung tersebut. Maddie menceritakan semuanya kepada Tyler. Dia mengatakan bahwa dashcam pasti telah merekam semuanya. Tetapi dashcam tidak merekam saat mobil van tidak bergerak. Jadi, Maddie menunjukkan video dari mobil Lucas kepadanya. Tyler tidak bisa melihat benda di video itu, tapi meskipun begitu, dia bersedia mempercayainya. Keesokan paginya, saat berbelanja di sebuah toko, Maddie menemukan sebuah buku. Ini menjelaskan arti dari ketiga garis miring tersebut. Tidak aman di sini. Dan ketika mereka berjalan kembali ke mobil van mereka, tanda itu muncul lagi di van tersebut. Melihat itu, ketakutan Maddie semakin dalam. Malam itu, saat berkemah di hutan, dia meneliti lebih lanjut tentang tanda-tanda tersebut. Dia mengetahui bahwa telah terjadi banyak sekali teror di jalan raya yang melibatkan kendaraan yang ditandai dengan 3 simbol goresan. Dalam cerita rakyat, hal itu disebut sebagai penumpang. Siapapun yang sudah cukup lama hidup di jalanan bisa menceritakan tentang dia. Namun kemudian Tyler datang dan mengajak Maddie keluar, di mana ia telah memasang proyektor dan menyiapkan acara nonton film. Mereka berdua duduk untuk menonton. Tyler memberitahunya bahwa mantan bosnya menelepon dan menawarkan pekerjaan lamanya kembali kepadanya. Dia sekarang bisa melakukannya sepenuhnya dari jarak jauh dan dengan kenaikan gaji pula. Namun Maddie tidak terlalu senang. Dia tidak berpikir gaya hidup tinggal di dalam van ini berkelanjutan. Setiap malam mereka harus mencari tempat yang aman untuk tidur. Dia tidak menyukai kehidupan ini. Dia tumbuh besar berpindah-pindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan lainnya. Dia tidak pernah memiliki tempat tinggal tetap. Kehidupan di dalam van ini awalnya menyenangkan, tetapi sekarang dia ingin berhenti. Jadi Tyler berkata dengan sedih, "Baiklah, aku akan mengemasi van ini dan menjualnya." Namun Maddie berkata, "Tidak, kamu menyukai ini, dan aku tidak akan pernah memintamu untuk menyerah pada mimpimu." Dan tepat saat itu, suara aneh terdengar dari pengeras suara. Lampu-lampu berkedip-kedip. Mereka melihat seseorang di balik layar proyektor. Tyler menyalakan senternya dan berjalan menuju layar. Seseorang berdiri di sana dengan wajahnya menempel di layar proyektor. Namun ketika Tyler menyingkirkan tirai itu, tidak ada siapapun di baliknya. Maddie mengambil proyektor dan mulai mengarahkannya ke seluruh hutan. Mereka mendengar langkah kaki mengelilingi mereka dari segala arah. Dan tepat di situ, Maddie melihat penumpang lagi. Dia dan Tyler berlari masuk ke dalam van. Penumpang itu naik ke atas itu. Seluruh bagian dalam van mulai berguncang. Dan ketika suara berderak itu berhenti, Tyler menyadari bahwa dia tidak memiliki kunci mobil van tersebut. Kunci itu pasti jatuh di luar. Tyler mengambil tongkat bisbol dan pergi mencari mereka. Lalu mereka mendengar gemerincing kunci. Tyler mengikuti suara itu. Kunci-kunci itu tergantung di sebuah cabang pohon. Dan saat itulah dia juga melihat penumpang itu. Namun Maddie menariknya pergi. Mereka mengambil mobil van itu dan melarikan diri. Tyler sekarang mengerti apa yang selama ini dilihat Maddie. Mereka berhenti di sebuah restoran.
tempat Maddie menunjukkan buku itu kepada Tyler. Dia memberitahunya bahwa para gelandangan menggunakan simbol-simbol ini untuk saling memperingatkan. Dan tanda goresan ini ada di mobil van mereka, dan di mobil yang mengalami kecelakaan itu, penumpang itu menyebabkan pria itu menabrak, lalu kami berhenti dan entah bagaimana sekarang dia menempel pada kami. Tyler menyarankan agar dia menandai van itu sehingga mereka tinggal membuangnya saja. Tapi Maddie bilang tidak, dia telah menandai kita, bukan mobil van itu. Karena ketakutan, Maddie pergi ke kamar mandi dan di sana dalam kecemasannya dia melihat sebuah nama. Flagstaff, tempat tujuan Diane selanjutnya. Dia memberitahu Tyler bahwa mungkin Diane tahu cara untuk keluar dari situasi ini. Pagi berikutnya mereka berangkat menuju Flagstaff. Tetapi begitu hari gelap, ban van mereka meledak. Tyler bilang kita akan melakukannya dengan cepat dan melangkah keluar. Dia mulai mengganti ban, tetapi baut ban itu menghilang. Mereka berguling ke bawah mobil van. Tyler menyelam untuk mengambilnya, dan saat itulah dongkrak yang mereka pasang mulai terlepas sendiri. Di lampu hazard van yang berkedip-kedip, Maddie melihat sebuah tangan di dalam van. Sebuah tangan membekap mulutnya dan menyeretnya pergi. Tyler melihatnya diseret pergi, dan ketika dia mencoba keluar, mobil van itu menimpa kakinya. Entah bagaimana dia berhasil melepaskan kakinya. Kalung Maddie jatuh tepat di jalan. Tyler memperbaiki mobil van dan mulai mencari Maddie. Dan ketika Maddie sadar, sebuah mobil dan sebuah sepeda motor bertabrakan di depannya. Dia berjalan mendekat ke arah mereka, tetapi kemudian Tyler muncul, namun itu bukanlah Tyler yang sebenarnya. Itu penumpangnya. Dia mengendalikan tubuh Maddie melalui musik dan mendudukannya di tengah jalan. Mobil van Tyler melaju kencang ke arahnya. Tyler menghentikan van itu di detik terakhir. Dia bergegas keluar dan menggendong Maddie. Mereka berdua bergegas ke tempat Diane berada, tetapi orang-orang di sana menolak untuk mengakui bahwa mereka mengenal Diane. Mereka menyuruh mereka pergi, dan saat itulah Diane melangkah maju. Begitu mereka memberitahunya bahwa ada sesuatu yang mengikuti kita, dia menyuruh mereka pergi juga. Dia meniup peluit. Semua orang mulai mengunci diri di dalam van mereka. Diane menjelaskan bahwa dia adalah perampok jalanan dari neraka. Dia mendapatkan kesenangan dengan menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Dan fakta bahwa itu belum membunuhmu berarti ia menikmati perjalanannya. Dan dia memilih mereka karena mereka berhenti. Diane telah bertahan selama bertahun-tahun dengan mengikuti satu aturan itu. Jangan pernah berhenti. Dan para amatir ini merusaknya. Jadi Maddie memberitahu ibunya, aku melukainya ketika medali Santo Kristoforus kita menyentuhnya. Diane mengatakan ada sebuah cerita lama. Seorang pengemudi truk yang bertanda khusus pergi ke gereja Saint Christopher dan melarikan diri dari penumpang. Jadi mungkin mereka juga bisa pergi ke sana dan bertahan hidup. Dan di Tanah Suci, dengan kekuatannya yang melemah, mereka mungkin bisa membunuhnya. Namun gereja ini tidak ada di peta manapun. Lokasinya di jalan buntu di tengah gurun. Diane setuju untuk mengantar mereka ke sana sendiri. Namun saat mereka menuju ke mobil van mereka, penumpang itu tiba dan membunuh Diane. Maka keduanya pun melarikan diri. Mereka sampai di sebuah pom bensin. Maddie bilang kita harus pergi ke gereja itu. Mereka membeli sebanyak mungkin medali Santo Kristoforus yang bisa mereka dapatkan. Mereka menggantungnya di seluruh bagian dalam van. Melalui riset daring, mereka mengetahui bahwa Santo Kristoforus muda pernah mengembara di jalanan bersama seorang biarawan nomaden. Namun suatu pagi, biarawan itu tiba-tiba berhenti, ketakutan melihat sebuah salib di pinggir jalan. Begitulah cara Christopher menyadari bahwa ini bukanlah seorang biarawan. Itu adalah iblis. Artinya, iblis adalah kebalikan gelap dari Santo Kristoforus dan telah ada sejak zaman mereka. Lalu di siang bolong mata mereka terpejam dan ketika mereka membukanya tiba-tiba sudah malam. Bahan bakar mereka juga sudah menipis. Namun saat itu juga Maddie melihat sebuah kode rahasia para gelandangan. Maddie membelokkan mobil van itu. Dia mengambil risiko besar karena tidak ada jalan ke arah sini. Radio mereka menyala dengan sendirinya. Lebih jauh ke depan mereka melihat tanda lain. Setelah itu mereka sampai di jalan tanah. Gereja itu pasti berada di suatu tempat di jalan ini. Namun di depan sana, mobil-mobil tua yang terbengkalai menghalangi jalan. Jadi Tyler mengambil medali dan memanjat keluar. Dia memandu Maddie melewati reruntuhan. Namun sedikit lebih jauh ke depan, Tyler berhenti dengan cara yang aneh. Maddie keluar dan berjalan menghampirinya. Gereja itu tepat di depan mereka, tetapi jalan di depan dipenuhi dengan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya yang dibungkus dengan kain putih. Tyler mengatakan bahwa semua ini tidak nyata. Mereka berdua kembali masuk ke dalam van.
Namun saat Maddie mengemudi melewati mayat-mayat itu, dia mendengar suara retakan dan patahan. Darah keluar dari mereka. Pintu belakang van terbuka dan semua medali terlepas dan jatuh ke jalan. Tyler menutup pintu, kemudian penumpang masuk dan menyerang Tyler. Tyler mengambil sebuah medali dan mengacungkannya ke arah penumpang, namun penumpang itu mematahkan lengannya. Penumpang itu mendorong Tyler keluar dari van dan berbalik ke arah Maddie, namun Maddie tiba-tiba mengerem mendadak. Penumpang itu terlempar dan mendarat di depan gereja. Maddie menabraknya dengan mobil van dan mendorongnya langsung masuk ke dalam. Dia memukulnya tepat di dekat patung Santo Christophorus. Namun penumpang itu masih belum selesai. Dia mulai memanjat ke atas mobil van wanita itu. Maddie harus mengarahkan mobilnya langsung ke patung itu. Patung itu telah miring ke depan. Maddie mengarahkan penumpang langsung ke tongkat Saint Christopher. Penumpang itu mulai sekarat. Mobil van Maddie kehabisan bahan bakar. Api menyebar ke seluruh gereja. Maddie keluar dari mobil van dan berlari, tetapi gereja itu runtuh. Tyler datang dan menarik Maddie keluar. Keduanya selamat. Maddie mengeluarkan cincinnya dari dalam van. Tyler menyelipkannya ke jarinya. Dia memutuskan untuk membeli rumah di kompleks perumahan tertutup dan tidak pernah meninggalkannya. Dengan demikian, cerita ini berakhir. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan ini untuk menyukai video dan berlangganan saluran ini.